Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, berhubung pertama Bapak mau mengucapkan sama kalian selamat liburan ya di rumah selama 2 minggu. Yang perlu kalian pahami adalah eh, ini sebenarnya bukan liburan ya, tapi himbauan dari Dirat Al Azhar itu untuk kalian itu belajar di rumah seperti itu. Jadi 2 minggu ini sebenarnya meskipun kalian di rumah terhitung absen kayak gitu. Nah maka untuk selama 2 minggu ke depan, Bapak Ibu Guru akan mengirimkan materi-materi dari kalian yang memang seharusnya kalian 2 minggu ini masuk sebenarnya ya, tapi karena kondisinya darurat maka kalian diliburkan. Bapak Ibu Guru tetap akan mengirimkan materi-materi ke kalian beserta latihan-latihan soal seperti itu ya. Cuman mungkin kita tatap mukanya ini dari jarak jauh ya. Bapak dari sini dari rumah Bapak, kalian di rumah kalian sendiri gitu ya. Oke, untuk pertama gitu ya, kita akan masuk ke bab berikutnya yaitu tentang sistem koordinasi. Yang pertama yang mau Bapak sampaikan adalah nanti ketika sudah masuk, Bapak tidak akan ulang lagi materi ini, seperti itu. Kemudian nanti setelah masuk, kita akan kuis sesuai dengan janji Bapak ya, dan pilihan kalian juga kan. Untuk bab ini kita adakan kuis gitu ya. Jadi nanti begitu masuk, pertama Bapak tidak akan ulang lagi materi ini. Kemudian yang kedua, kalian harus melaksanakan kuis dari Bapak di materi-materi yang sudah Bapak jelaskan kali ini kayak gitu ya. Nanti Bapak akan upload LKS-nya juga. Tolong dikerjakan ya, dikerjakan LKS-nya. Nanti Bapak akan kasih tahu nomor berapa aja ya. Oke, berikut. Oke, jadi bab selanjutnya kita akan belajar tentang sistem koordinasi atau disebut juga dengan sistem regulasi ya. Nah, namanya aja udah sistem koordinasi. Kalau misalkan anak-anak OSIS pasti tahu ya. Oh, kalau misalkan menjelang euforial, ayo kita adakan rapat koordinasi gitu ya. Apa sih artinya koordinasi itu? Koordinasi itu adalah kerjasama kan ya. Jadi kalau misalnya Bapak artikan koordinasi itu bisa kita artikan dengan kerjasama. Kenapa namanya sistem koordinasi? Karena sebenarnya ada 3 sistem yang kerjanya itu bareng-bareng atau kerjanya itu saling bergantung satu sama lain. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya ya udah kita belajar sistem gerak gitu ya, satu sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan gitu ya. Maksudnya antara pencernaan sama pernapasan itu punya jalurnya sendiri-sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan sistem koordinasi kerjanya itu bergantung satu sama lain kayak gitu. Makanya ini babnya panjang ya, meskipun cuma satu bab namanya sistem koordinasi, sebenarnya kita membahas 3 sistem kayak gitu. Yang mana 3 sistemnya ini saling bekerja sama dalam kerjanya, dalam tubuh kita itu kerjanya itu saling kerjasama dan saling bergantung satu sama lain, disebutnya makanya sistem koordinasi. Yang pertama itu adalah sistem saraf ya, sistem saraf. Nah kemudian yang kedua adalah sistem endokrin ya, sistem endokrin atau sistem hormonal ya. Jadi kita akan membahas tentang hormon ya. Apa sih hormon itu gitu ya? Kenapa sih Pak kita kok bisa sedih, kenapa bisa seneng gitu? Sebenarnya ada hormon apa sih yang diproduksi ketika kita sedih, ketika kita baper gitu ya, ketika kita seneng, itu sebenarnya ada hormon apa sih yang diproduksi gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga adalah alat indera ya, alat indera. Nah, tapi hari ini Bapak akan bahas dulu tentang sistem saraf ya, yang akan Bapak bahas. Oke, jadi pertama kita akan masuk ke sistem saraf. Sistem saraf itu jadi saraf itu dia punya yang namanya bagian terkecil ya. Bagian terkecil dari saraf itu disebutnya adalah akson
ya. Nah ini nih kalau Bapak gambarkan nih yang ada di yang warna biru ini nih, ini adalah akson atau sel saraf ya. Sel saraf. Ya kan sel itu kan merupakan bagian terkecil ya dari makhluk hidup ya. Nah bagian terkecil dari saraf itu disebutnya akson atau selnya si saraf ya. Nah sel saraf atau akson itu Bapak akan tunjukkan ya bagian-bagiannya. Yang pertama yang kayak serabut-serabut ini nih, ini yang kita sebut dengan nama dendrit. Sebenarnya ini waktu waktu bab berapa ya? Waktu bab 3 waktu jaringan hewan kalian udah pernah belajar ya sebenarnya ya. Untuk bagian ini Bapak cuma akan mengulang aja. Ini namanya adalah dendrit ya. Nah, kemudian yang bulat di tengah ini nih, yang bulat di tengah ini adalah badan sel saraf. Badan sel saraf atau disebut juga dengan nama perikarion. Waduh, nggak nyata nih. Perikarion. Ya, kayak gitu. Ya sebelumnya terima kasih ya Firman sudah meminjamkan Bapak Apple pensilnya. Jadi bagus tulisan Bapak sini ya. Kemudian ya, ini nih yang memanjang ini nih ya, yang memanjang ini disebutnya adalah dendrit ya, dendrit kayak gitu. Dimana dendrit ini nih ya, dendrit nih gini nih ya, nih dendrit nih yang lapisan panjang ini dendrit ya, atau dendrit ini terbungkus sama yang kayak gini kan, sama yang biru-biru gini nih. Nah pembungkusnya ini namanya adalah selubung mielin ya, selubung mielin kayak gitu. Nah kemudian apa namanya sorry ya, apa namanya Bapak lupa. Jadi Bapak ralat dulu ya sebentar ya. Jadi ini apa namanya, jadi sel saraf itu namanya bukan akson tapi neuron ya. Sorry, karena namanya mirip-mirip sih ya, jadi Bapak lupa. Jadi ini namanya adalah neuron ya. Nah akson itu nama lain daripada dendrit ya. Jadi dendrit atau disebut juga akson. Jadi Bapak ulang lagi ya, jaringan saraf tersusun atas sel saraf gitu ya, atau bagian terkecilnya yang disebut dengan neuron. Jadi ini semuanya ini sebenarnya gambarnya gambar neuron ya namanya ya. Akson itu adalah nama lain dari dendrit ya, bukan selnya namanya akson tapi neuron, dan akson itu adalah bagian dari dendrit kayak gitu ya. Oke, nah kemudian Pak, kok ada bagian-bagian, ada dendrit yang kebungkus, ada lagi dendrit yang gak kebungkus. Ini kan dendrit yang tidak kebungkus nih Pak nih. Iya, jadi tidak semua dendrit itu terbungkus oleh selubung mielin, karena ada beberapa dendrit yang tidak terbungkus oleh selubung mielin kayak gitu ya, dibiarkan terbuka seperti ini. Nah bagian dendrit yang tidak terbungkus oleh selubung mielin itu dinamakan dengan nodus Ranvier ya. Oke, ini sebenarnya waktu di bab 3 udah pernah Bapak jelaskan ya. Silakan kalian buka-buka catatan kalian lagi di bab 3 ya. Tapi insya Allah di sini Bapak akan bahas ulang ya. Bapak akan bahas lebih detail di sini karena memang materi kita tentang sistem saraf ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Dari mulai yang pertama yaitu adalah dendrit. Dendrit itu apa sih Pak? Gitu ya. Dendrit itu adalah sebagai yang pertama kali menerima rangsangan ya, misalnya. Jadi Bapak tulis di sini ya. Jadi dendrit itu yang pertama kali ya, atau yang pertama menerima rangsangan. Menerima rangsangan. Maksudnya apa sih Pak? Jadi kan kita tahu ya bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dia peka terhadap rangsang gitu. Misalkan contohnya nih, kita kena apa ya,
kita dipukul nih, itu kan ada sebuah rangsangan kan, apa yang kita rasakan? Sakit kan? Atau misalkan tangan kita kena api gitu, yang kita rasakan apa sih? Panas ya nggak? Atau tangan kita kena es, yang kita rasakan adalah dingin, atau dikelitikin yang kita rasakan geli ya. Jadi ketika ada rangsangan, makhluk hidup itu bisa peka gitu ya, peka gitu, atau kita bisa menerima rangsangan tersebut kayak gitu. Beda sama benda mati. Benda mati itu mau diapain aja, kayak mau dibakar kayak pasrah kan, ya kan, kagak kepanasan. Mau dipukul juga, misalkan kita mukul kasur gitu ya, ya udah, kagak kagak ada apa namanya, nggak ada apa sih, kagak peka gitu terhadap rangsangan ya. Nah, kenapa makhluk hidup itu bisa peka terhadap rangsangan ya? Karena ada ini nih, karena ada si neuron ini kayak gitu ya. Nah, jadi pertama kali rangsangan, misalkan contohnya tangan kita megang panci yang panas gitu ya. Nah, yang pertama kali menangkap sinyal rangsangan panas tersebut adalah dendrit kayak gitu. Nah, kemudian dendrit akan meneruskan ke yang namanya badan sel saraf ya, atau perikarion. Nah, kemudian dari badan sel saraf, dendrit itu akan meneruskan ke dendrit, nyurit sorry. Masya Allah, maaf ya, ini neurit ya, aku sama-sama dendrit sih. Ini namanya adalah neurit ya, maaf ya. Jadi bapak ulangin lagi ya, bapak ulangin lagi deh. Jadi ada yang namanya dendrit, kemudian ada yang namanya badan sel saraf, kemudian yang memanjang ini namanya adalah neurit atau akson ya. Kemudian neurit ini terbungkus oleh yang namanya selubung mielin, dan neurit ada yang tidak terbungkus, namanya adalah nodus Ranvier kayak gitu ya. Nah, kemudian ntar di sini ada dendrit lagi ya, dendrit lagi. Oke. Nah, tadi dari badan sel saraf, kemudian rangsangan itu akan diteruskan ke akson atau ke neurit ya. Nah, di neurit ini tadi kan neurit ini terbungkus oleh yang namanya selubung mielin ya. Nah, selubung mielin ini merupakan atau tersusun dari yang namanya sel Schwann ya. Nah, sel Schwann ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk meregenerasi neuron atau sel saraf gitu. Maksudnya apa sih? Kan kalau misalkan kayak kayak sel kulit aja deh. Makanya kenapa sih ada yang dibilang sel kulit mati gitu? Karena memang pada saat umurnya udah habis gitu ya, sel itu akan mati gitu. Sel itu akan mati dengan sendirinya kayak gitu. Makanya ntar kulit kita itu jadi namanya daki gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya kan sel kulit mati kan. Nah, sama sel saraf pun juga ketika udah tua gitu, dia akan mati kan. Nah, tapi digantikan sama sel saraf yang baru kayak gitu. Nah, siapa yang menggantikan? Yaitu si sel Schwann kayak gitu ya, yang meregenerasi atau menggantikan sel saraf yang baru kayak gitu. Nah, yang terakhir tadi ada yang namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu adalah bagian neurit yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Nah, ini kenapa dia nggak kebungkus gitu ya? Ini bukan nggak ada fungsinya, itu sebenarnya ada fungsinya. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu adalah untuk mempercepat rangsangan ya, mempercepat rangsangan. Maksudnya gimana ya Pak mempercepat rangsangan? Contohnya misalkan gini nih, ini misalkan yang bagian ungu ini rangsangan ya. Kan rangsangan, kalau kebetulan rangsangan datang dari sini ya, yang menerima siapa? Dendrit kan. Tapi kalau misalkan rangsangan datang dari sini misalkan nih, nah, jadi yang pertama kali menerima kan bukan dendrit kan. Yang pertama kali menerima adalah si nodus Ranvier gitu. Jadi fungsi si nodus Ranvier ini kan rangsangan kan datang dari segala arah kan. Nah, jadi fungsi si nodus Ranvier ini sebagai penerima sekunder gitu. Jadi kan rangsangan nggak perlu melalui dendrit lagi kan, langsung habis datang gitu langsung ngalir ke sini kan. Kayak gitu. Jadi nggak dari awal lagi kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang paham ya. Jadi Bapak ulangi lagi,
saraf manusia itu terdiri dari bagian terkecil yang disebut dengan neuron atau sel saraf, di mana neuron itu terdiri dari yang namanya dendrit, ya. Dendrit itu sebagai penerima utama, kemudian nanti diteruskan ke badan sel saraf, dan nanti diteruskan ke yang memanjang itu neurit atau akson. Nah, neurit itu tersusun terbungkus sama yang namanya selubung mielin, di mana selubung mielin itu terbuat dari yang namanya sel Schwann yang fungsinya untuk meregenerasi neuron atau sel saraf. Nah, kemudian neurit itu pun ada yang tidak terbungkus gitu ya. Itulah yang disebut dengan nodus Ranvier, ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai penerima sekunder, ya, mempercepat yang namanya rangsangan. Oke, lanjut ya. Tadi Bapak minum dulu. Nah, sekarang dari bentuknya, ya. Jadi bentuk sel saraf itu ada 3, ya. Ada yang seperti ini, dan seperti ini. Ini sebenarnya biar cepat aja bedanya gimana sih, Pak? Kalau yang seperti ini, patokannya nih yang si perikarionnya, ya. Perikarionnya ini ditempelin sama banyak dendrit kan, gitu. Ditempelin sama banyak dendrit, kayak gitu. Ini bentuknya disebutnya dengan multipolar, ya. Multi itu artinya banyak, gitu ya. Multipolar, gitu. Berasal dari kata banyak, artinya si perikarionnya ini ditempelin sama banyak neurit, ya. Nah, kalau yang kedua, apa sih? Ini kan perikarionnya di sini nih, perikarionnya di sini. Nah, si neuritnya itu atau penerima rangsangannya itu cuma ada di salah satu ujungnya doang kan, di sini doang nih. Cuman ada di sini doang. Beda sama di sini, dia kan rangsangan bisa masuk lewat sini gitu kan, ya. Kalau ini kan enggak, rangsangan cuma bisa masuk lewat sini doang, lewat salah satu ujungnya. Bagian yang ini enggak berfungsi. Nah, ini disebutnya adalah unipolar. Uni itu artinya satu, ya. Jadi penerima rangsangannya cuma satu di satu sisi. Nah, yang ketiga, yang ini nih, dia ada di dua sisi kan, bisa lewat sini, bisa lewat sini, rangsangan datang, kayak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan bipolar, ya. Jadi dia menerima rangsangannya itu bi berarti dua, kayak gitu ya. Jadi di dua sisi. Nah, umumnya memang yang multipolar, ya, umumnya. Jadi rangsangan tuh bisa datang dari segala arah, kayak gitu ya. Oke, paham ya sampai sini, ya. Oke. Nah, kemudian neuron berdasarkan fungsinya itu ada 3, ya. Ada yang namanya neuron sensorik, ada yang namanya neuron motorik, dan satu lagi namanya neuron intermediate, ya, atau disebutnya konektor. Nah, sekarang Bapak akan bahas dari fungsinya dulu, ya. Jadi, neuron sensorik itu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat, ya. Jadi gini, kalau misalkan Bapak gambarkan skemanya seperti ini, ya. Misalkan Wahyu nggak sengaja megang, kan kalau misalkan kalian makan steak, ya, misalkan, ya, steak itu kan ada hot plate tuh, ya enggak? Mungkin kalau bagi yang pertama kali makan steak kan biasanya norak tuh, ya, hot plate-nya dipegang gitu, misalkan kan panasnya minta ampun tuh, ya. Nah, ketika kan ada sebuah rangsangan, ya, rangsangan berupa panas, kayak gitu, ya, rangsangan yang berupa panas. Nah, panas ini akan diterima, ya. Siapa yang menerima? Tangan kamu kan, ya enggak, tangan kamu, kayak gitu. Atau kalau misalnya rangsangannya berupa misalkan siapa ya, Arif misalkan kentut gitu, misalkan, ya, Firman nyium gitu, ya, rangsangannya berupa bau gitu, ya. Reseptornya yang menerima adalah berupa hidungnya Arif, kayak gitu, ya. Jadi apa sih, paham ya, ada rangsangan gitu, ya, ada reseptor atau yang menerima rangsangan tersebut, kayak gitu. Paham ya? Atau misalkan rangsangannya berupa apa ya, asam, misalkan kamu makan makanan yang asam banget deh, yang pertama kali menerima siapa? Lidah kamu kan, ya enggak? Nah, jadi makanya umumnya reseptor itu berupa alat indera, ya, karena yang pertama kali menerima itu adalah alat indera, kayak gitu, ya, paham ya. Nah,
ketika, tangan kita fokus ke yang tangan sama panas ya. Nah, ketika panas itu, diterima sama tangan kamu gitu ya, tangan kamu itu akan, mengirimkan, sinyal gitu ya. Jadi ketika jadi dari sini nih ya, jadi ketika ketika tangan kamu itu menerima panas gitu ya, panas ini akan diterima sama dendrit gitu ya. Dendrit, kemudian ke badan sel saraf, kemudian ke neurit gitu ya. Nah, terus saja nanti, dari sel saraf satu gitu ya, ini kan sel saraf ya tadi ya, sel saraf satu gitu ya ditransfer lagi ke sel saraf yang satunya lagi, terus nanti ditransfer lagi ke sel saraf yang satunya lagi kayak gitu ya, sampai menuju saraf pusat ya. Saraf pusatnya itu apa? Otak. Ya, jadi rangsangan yang diterima sama tangan kamu berupa panas itu akan dihantarkan ya menuju ke otak atau menuju ke saraf pusat. Nah, neuron-neuron ini yang bertugas mengantarkan rangsangan kamu dari tangan menuju ke otak itu disebutnya adalah neuron sensorik. Paham ya? Jadi neuron sensorik itu tugasnya adalah mengantarkan rangsangan dari reseptor. Reseptor itu yang pertama kali nerima ya, tangan kamu itu ya, menuju ke otak. Seperti itu. Nah, otak nanti akan menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan. Oh, ternyata nih rangsangannya ini berupa apa ya? Berupa panas gitu ya, berupa panas kayak gitu. Nah, terus selain menerjemahkan, otak juga akan mengambil tindakan gitu, tindakan. Nah, tindakannya itu berupa apa? Berupa kalau gitu perintahkan tangan gitu ya, perintahkan tangan untuk menjauh gitu ya. Perintahkan tangan untuk menjauh dari sumber panas kayak gitu ya. Nah, sama misalkan rangsangannya bau gitu ya, otak menerjemahkannya bau, tindakannya apa? Tutup hidung gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu luar biasa ya, Allah menciptakan itu sampai sedetail itu gitu. Jadi ketika ada rangsangan, otak itu pasti akan langsung menyuruh organ tubuh kita melakukan tindakan gitu untuk melawan rangsangan tersebut kayak gitu ya. Nah, setelah otak memutuskan tindakan apa yang dibutuhkan untuk yang perlu dilakukan sama kita, nah tindakan tersebut akan ditransfer ke efektor kayak gitu ya. Jadi otak itu akan memerintahkan apa nih? Memerintahkan tangan gitu ya untuk menjauh kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau misalkan kalau misalnya kasusnya bau gitu ya, otak memerintahkan tangan gitu ya untuk menutup hidung misalnya gitu. Berarti efektornya hidung ya gitu. Nah, dari otak menuju ke tangan atau dari otak menuju ke hidung itu kan ada sel saraf pusat lagi tuh. Ada neuron lagi kan kayak gitu. Ada apa sih namanya? Ada dendrit lagi, ada neurit lagi gitu kan ya. Ada neuron gitu istilahnya, ada sel saraf kan kayak gitu. Nah, sel saraf itu disebutnya adalah neuron motorik. Jadi neuron motorik itu fungsinya adalah menghantarkan perintah atau tindakan dari otak menuju ke efektor. Efektor itu tergantung si otak itu mau memerintahkan siapa, mau memerintahkan tangan atau memerintahkan hidung kayak gitu ya. Atau misalkan rangsangannya berupa apa nih? Rangsangannya berupa kamu misalkan habis ngeliat gambar pocong gitu misalkan ya. Nah, si otak itu tindakannya apa? Jantung, kamu harus deg-degan, kamu harus kaget gitu. Itu sebenarnya jantung kita tuh yang memerintahkan si otak gitu ya. Nah, dari otak menuju ke jantung itu dibawa oleh yang namanya neuron motorik. Paham ya? Jadi Bapak ulangin sekali lagi, ada yang namanya jadi ketika tubuh kita menerima sebuah rangsangan, entah itu berupa panas, sentuhan pada kulit, atau berupa apa istilahnya ya, suara misalkan berisik gitu ya, atau berupa apa lagi, kalau hidung tadi bau, kalau misalnya mata melihat yang seram gitu istilahnya ya. Nah, pertama kali diterima oleh reseptor kan, diterima oleh alat indera ya, baik itu kulit, mata, hidung kayak gitu ya, atau telinga atau lidah kayak gitu ya. Nah, kemudian si
rangsangan yang diterima sama tangan akan diantarkan menuju ke otak melalui yang namanya neuron sensorik, kayak gitu ya. Nah, setelah dari neuron sensorik, otak ini akan menerjemahkan, oh rangsangannya berupa apa nih, berupa panas misalkan. Berarti tindakannya tangan harus digibas-gibaskan gitu kan. Aduh panas gitu kan. Supaya apa? Supaya tangan kita itu kena udara gitu kan, kena angin. Atau kalau rangsangannya berupa bau, tindakan yang dilakukan si otak itu menutup hidung. Kalau tindakannya berupa melihat yang seram-seram gitu, karena dari mata kan berarti reseptornya ya. Tindakan yang harus dilakukan adalah menutup mata atau misalkan jantungnya jadi deg-degan gitu ya. Nah, semua tindakan itu dibawa oleh efektor, namanya juga efek kan. Efek setelah melihat film setan berarti kita nutup mata gitu ya. Misalkan berarti dia menuju ke mata. Kalau misalnya habis nyium bau yang tidak sedap, efeknya berarti tangan kehidungin gitu ya. Nah, itu kan dia sesuai dengan perintah otak kan, semua itu kerjanya kan. Nah, perintah itu dibawa sama yang namanya neuron motorik ya. Nah, terakhir ada namanya neuron intermediate, namanya aja interkonektor. Berarti konektor itu yang mengkonek ya, atau yang menyambungkan antara sensorik sama motorik. Berarti letaknya di sini nih, di saraf pusat. Di sini ada yang namanya neuron intermediate. Paham ya? Oke, kalau misalnya paham, kalau ada yang nggak ngerti silahkan boleh tanya sama Bapak ya, lewat WA boleh, lewat line boleh. Ini materi untuk hari Senin, nanti Bapak akan kirimkan lagi materi biologi buat hari Kamis ya, dan kimia untuk hari Selasa dan Rabu. Kalau gitu selamat belajar di rumah, jangan lupa ya, ntar masuk Bapak akan adakan kuis sesuai dengan yang sudah Bapak kirimkan materinya melalui video ini ya. Oke, itu aja ya, selamat belajar. Selamat liburan ya, belajar bisa sambil nyantai-nyantai di rumah ya, kayak gitu. Tapi jangan lupa tetap belajar ya meskipun kalian nyantai di rumah. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.